Yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Sawadudin MAG sebagai penguji 1, kemudian Ibu Dr. Hamilda Enhum sebagai penguji 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini akan melaksanakan sidang proposal tesis atas nama Muhammad Aminuddin, NIM 203040501, program studi Media Sejarah Peradaban Islam, dengan judul tesis kajian historis keberadaan ulama pendatang di Kota Bengkulu tahun 1970 sampai 2010. Pada hari ini kita akan mengadakan ujian proposal sebagai satu langkah awal ya, bahwa apakah penelitian ini akan judul ini yang diajukan oleh saudara Aminuddin akan berlanjut kepada penelitian dalam bimbingan tesis atau akan mengalami perubahan. Kita akan melihat pada ujian pada hari ini, sehingga hari ini kita akan menguji layak tidaknya tema ini diangkat menjadi sebuah tesis. Baik, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah nanti ada paparan dari saudara Muhammad Aminuddin, kurang lebih antara 10 sampai 15 menit. Kemudian kita serahkan waktu kepada penguji 1 dan penguji 2 untuk memberikan masukan, pertanyaan, dan lain-lain terkait dengan tesis atau ujian proposal tesis ini. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada saudara Muhammad Aminuddin untuk memaparkan tema proposal tesis pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, segenap dosen sejarah peradaban Islam Fakultas Adab Humaniora Universitas Raden Fatah Palembang. Terima kasih atas kesempatan diberikannya saya akan menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul kajian historis keberadaan ulama pendatang di Kota Bengkulu pada tahun 1970 hingga 2010. Langsung saja, untuk latar belakang saya mengambil judul ini. Yang pertama adalah tulisan-tulisan para sejarawan-sejarawan yang ada di Bengkulu mengenai para ulama, yang notabene tulisan-tulisan ini merupakan cerita tentang para ulama-ulama yang yang datang ke Bengkulu untuk menyebarkan syiar Islamnya. Di abad ke-17 ada Syekh Burhanuddin Ulakan menyebarkan ajaran Islam Tarekat Syatariah di Bengkulu, yang salah satunya Tarekat Syatariah ini berkembang kemudian di Kabupaten Rejang Lebong, Kota Curug, dan Muko dan sebagian di Kota Bengkulu sendiri. Kemudian ada tulisan lain dari para sejarawan itu tentang Syekh Serunting sekitar abad 17 masuk ke Bengkulu dan membawa kesenian Sarfak Anam yang hingga kini berkembang di kawasan Lembak dan juga di kawasan Rejang Lebong. Kemudian ada tulisan mengenai Pangeran Sentot Ali Pasha yang diasingkan ke Bengkulu oleh Belanda ketika perang Jawa antara Belanda dan Pangeran Diponegoro. Kemudian meninggal di Bengkulu pada tahun 1855 serta dimakamkan di Kelurahan Bajak, Jabatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Semasa pengasingannya, beliau menyebarkan Islam kepada masyarakat, keluarga, dan pengikutnya untuk mengisi ruang dengan membuat batik, kemudian menjadi ikon busana Bengkulu hingga saat ini. Lalu ada tulisan lain yakni tentang Syekh Burhanuddin yang yakini merupakan orang dari India yang mempertahankan tradisi tabot di Bengkulu. Beliau dimakamkan di Karbela, Kota Bengkulu saat ini. Lalu ulama pendatang-pendatang ini, bahwa kita tahu Bengkulu itu wilayahnya berada diapit oleh beberapa wilayah, yakni Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Nah, ulama-ulama ini di tulisan-tulisan itu banyak yang datang dari
Sumatera Selatan, ada Sumatera Barat, dan kemudian Sumatera Utara, bahkan dari pulau di luar Pulau Sumatera. Di samping itu, para ulama pendatang juga memiliki motivasi yang beragam ketika mereka memilih untuk menetap di Bengkulu. Ada yang mencari usaha, motivasi, mensyiarkan agama Islam, dan lain-lain. Kemudian ada keberadaan ulama ini, ulama-ulama pendatang dalam aktivitasnya melakukan pemberdayaan di masyarakat, melahirkan gerak dakwah sekaligus peta sosial di Kota Bengkulu, di mana peta sosial ini dapat dilihat berdasarkan tingkat kemajemukan, pluralitas serta karakteristik komunitas masyarakat Kota Bengkulu yang beragam, sehingga ditemukan antara komunitas masyarakat yang memilih domisili masing-masing. Untuk orang-orang Jawa lebih memilih domisili di wilayah pinggiran kota dan memudahkan mereka untuk bekerja di sektor pertanian. Orang-orang Minang sebagian besar mereka domisili di wilayah kota yang dekat-dekat dengan pasar, dan juga orang-orang Batak sebagian besar berada di pasar. Suku Bugis juga berada di pinggiran kota, tepatnya sebagai nelayan. Penulis tertarik untuk membahas tentang keilmuan ini, melakukan penelitian yang mendalam dengan judul tadi, yakni kajian historis tentang keberadaan ulama pendatang yang ada di Kota Bengkulu. Tetapi pada saat ini dibatasi oleh tahun, yakni tahun 1970 hingga 2010. Landasan yang digunakan, teori yang digunakan adalah, yang pertama adalah teori dakwah. Dakwah digunakan dalam penelitian ini secara teori stimulus dan responsi dakwah. Sebagai bagian dari paradigma psikologi, maka teori ini digunakan untuk melihat bagaimana sebuah pesan disampaikan dan kemudian apa reaksi dari sasaran dakwah tersebut. Kemudian teori peran, yakni peran menurut Sukanto adalah aspek dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sejalan dengan kedudukannya, ketika itulah ia menjalankan perannya. Dalam penelitian ini, peran akan diteliti adalah norma dan perilaku ulama itu sendiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam berdakwah. Mungkin ada teori-teori lain yang akan ditambahkan karena ini bersangkutan dengan pendatang, berarti ada urbanisasi. Karena di tahun 70 itu kan Provinsi Bengkulu baru mekar dari Provinsi Sumatera Selatan. Untuk identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi, yakni jalur masuk ulama yang datang ke Bengkulu itu berbeda-beda. Kemudian ulama pendatang di Kota Bengkulu itu memiliki peran lain dalam aktivitasnya di masyarakat selain berdakwah. Lalu adanya perbedaan penyebab utama para ulama dari luar Bengkulu datang dan menetap di Kota Bengkulu. Kemudian ada keragaman latar belakang pendidikan dan sosial dari para ulama itu sendiri. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah disusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana masuknya kedatangan para ulama yang datang di Kota Bengkulu pada tahun 1970 hingga 2010. Faktor apa yang menyebabkan para ulama datang dan berdakwah di Kota Bengkulu? Lalu bagaimana model dakwah mereka yang dilakukan ketika mereka melakukan kegiatan dakwah di Kota Bengkulu? Kemudian apa saja aktivitas ulama pendatang tersebut dalam kehidupan bermasyarakat? Tujuan penelitian ini yakni yang pertama, jalur masuknya kedatangan para ulama di Kota Bengkulu. Kemudian untuk mendeskripsikan faktor dan penyebab para ulama datang dan berdakwah di Kota Bengkulu. Lalu model dakwah yang dilakukan oleh ulama pendatang dan kegiatan dakwahnya. Kemudian aktivitas ulama pendatang di Kota Bengkulu dalam kehidupan bermasyarakat. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian adalah penelitian sejarah, yaitu penelitian dilakukan terhadap peristiwa, tokoh atau permasalahan yang terjadi di masa lampau secara deskriptif, kritis, dan analisis. Sumber data, yang pertama, sumber data primer adalah sumber utama berupa tokoh ulama pendatang yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang saat ini ditulis sebanyak 11 orang. Yang pertama Profesor Rahimin, kemudian Dani Hamdani, Haji Heri Nur Ali, Haji Daroini dari Sumatera Jawa Tengah, Haji Subari, Haji Rusli Daud Aceh, Haji Muntakib, Ihsan Nasution, Haji Beng Solihin, Mukhtar Idi Bajuri, Dr. Khairuman, dan lain-lain. Sumber-sumber sekunder itu yakni buku-buku, tulisan-tulisan, serta jurnal yang terkait dengan ulama-ulama pendatang yang ada di Kota Bengkulu. Kemudian ada bukti berupa foto terkait dengan peranan ulama-ulama tersebut. Kemudian tokoh yang mengetahui sejarah ulama pendatang dan sejarah di Kota Bengkulu.
tahapan penelitian heuristik, yakni wawancara kepada sumber utama, lalu observasi kepada sumber utama, kemudian kritik sumber, dan kemudian interpretasi, historiografi, dan sistematika penulisannya, yakni bab 1 pendahuluan, yakni merupakan fondasi untuk pembahasan pada bagian-bagian berikutnya. Dalam bab ini dikemukakan alasan yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini. Kemudian tinjauan pustaka, menguraikan secara konseptual tentang ulama. Lalu penulis menguraikan konsep yang berkaitan dengan dakwah Islam, ulama pendatang dalam sejarah penyebaran agama Islam. Lalu bab 3, gambaran umum lokasi penelitian, yang menguraikan tentang kota Bengkulu, penduduk Bengkulu, dan pendidikan keagamaan aspek seni budaya di kota Bengkulu. Lalu selanjutnya pada bab 4 adalah analisis dari seluruh permasalahan yang diteliti, yaitu hasil penelitian dan pembahasannya. Kelima merupakan bagian akhir yang memberikan kesimpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dianggap pertanyaan penelitian yang dianalisis pada bab sebelumnya. Kesimpulan ini akan mendeskripsikan secara ringkas dan jelas atas hasil penelitian penulis. Dan terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan pada Bapak Ibu dosen sejarah peradaban Islam Fakultas Adat Humaniora Universitas Raden Fatah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, baik, karena sudah disampaikan poin penting dalam ini fraksi dari proposal ini, kita lanjutkan saja dengan sesi berikutnya. Ada pertanyaan dari pemerintah dulu. Mulai. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Aminuddin. Ya, Bu. Oke, sebenarnya menarik kajian historis kan. Setelah saya daftar isi, kenapa ada landasan teori lalu di bab kedua tinjauan pustaka, apa bedanya? Kalau mau bikin format tesis disertasi yang kayak begini, maka bab 3 Anda harus presentasi metodologi. Kan ada alur berpikir, latar belakang itu adalah apa yang menjadi pembahasan, apa yang diperdebatkan orang tentang materi itu, fenomena itu seperti apa, lalu kemudian pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, stop sampai di situ, masuk ke tinjauan pustaka, di dalamnya ada tinjauan pustaka dan perangkat teoretik, stop sampai di situ. Lalu metodologi, kenapa? Karena metodologi itu ditentukan oleh teorinya. Data apa yang akan diambil. Kalau mau pakai format ini, kalau begini pemborosan, landasan teori ngomong, lalu tinjauan pustaka ngomong lagi. Itu yang jelas. Saya aneh nih model kayak gini nih. Mau pakai model kuantitatif, kita mau menguji hasil dan metodologi, pakailah bab 3-nya adalah metodologi. Kita uji itu dua. Maka bab 4-nya adalah hasil data, bab 5-nya adalah hasil, bab 6 adalah kesimpulan. Oke ya, itu kritik saya untuk prodi. Oke, penelitian ini mau ngapain sebetulnya, Aminuddin? Jadi pada tahun 68 itu kan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, banyak orang-orang datang yang penelitian ini mau ngapain? Masalah besar penelitian ini apa? mau menceritakan perjalanan mereka, kajian historis mereka, apa yang orang-orang ini datang. Anda mau buat biografi? Biografi tidak, Bu. Lebih ke mungkin pengaruh mereka dalam berdakwah ke masyarakat. Pengaruh dalam berdakwah? Ya, hasil mereka. Ada yang datang dari Jawa Tengah itu, dia jadi kiai di pondok pesantren. Pondok pesantren yang notabene memang di Yayasan Provinsi Bengkulu itu kan. Kemudian ada yang mendirikan sekolah-sekolah IT itu yang dari Jawa Kalau apa Barat. menariknya untuk diteliti? Oh, Kalau apa menariknya untuk diteliti? Dengan Karena- 11 tokoh itu? untuk 11 tokoh ini masih ini, Bu, masih apakah ada pengurangan nanti atau penambahan mungkin tokoh-tokoh ini. Yang ini yang tokohnya memang saya kenal, yang selainnya saya tahu orang itu. Saya melihat mereka itu tahu kok itu mereka berkontribusi, ada yang di lembaga MUI atau mereka yang berkontribusi di pendidikan, di Lalu dosen-dosen penelitian ini di mau ngapain? Penelitian ini mau ngapain? Mau lihat apa?
mau lihat itu tadi hasil mereka itu loh, kontribusi mereka dalam pembangunan dan pendidikan di Bengkulu itu. Hasil dari misalnya yang satu mendirikan sekolah IT, jadi semakin besar itu kan istilahnya. Yang IT itu kan semakin merebak sekarang sekolah-sekolah seperti itu. Kemudian ada yang kenapa itu perlu diteliti? Di Palembang juga banyak. Apa yang perlu diteliti? Apa yang khas di Bengkulu harus diteliti? Ulama itu harus diteliti. Kenapa? Karena mereka dari luar kok bisa tuh orang Bengkulu itu menerima gitu kan. Jadi mereka itu kan bawa pemikiran mereka sendiri. Mereka datang, kemudian ada yang menikah dengan orang asli sana, kemudian ya keluarganya ya ngikut apa istilah aliran dia, pemikiran dia itu. Ada yang ngikutin dia gitu kan, Bu. Itu. Betul. Terima kasih Pak Ketua, Dr. Masrur, Pak Staris, Dr. Mulyadi, yang sama-sama masih berjuang. Ini judul bagus ya, Mas Aminuddin. Jarang sekali meneliti kata-kata ulama pendatang dalam penelitian jaringan, penelitian intelektual dan sosial. Dalam sejarah itu kan ada penelitian intelektual, ada juga intelektual sosial gitu ya. Nah, dalam penelitian sejarah intelektual dan intelektual sosial itu nanti dibagi 3. Ada yang jaringan saja, ada jaringan dan intelektual, ada jaringan dan kontribusi. Nah itu adalah sejarah-sejarah yang disebut link story, sejarah ketokohan. Nah, sejarah ketokohan itu kan basisnya 3 gitu. Autobiografi, karyanya itu peran, bionya itu adalah lingkungan hidup di mana ulama atau tokoh itu kemudian berperan sesuai dengan karya dia. Kemudian riwayat masing-masing ulama. Nah, kalau saya menduga dari kajian Anda ingin menampilkan historisitas ya, apa-apa yang dilakukan oleh ulama pendatang di Bengkulu, gitu ya. Itu benar ya? Iya. Kalau dugaan akademis saya, Anda ingin menampilkan apa-apa yang dilakukan oleh ulama pendatang. Karena kata-kata historisitas itu menunjukkan sesuatu yang telah dilakukan, gitu ya. Entah itu utuh, entah bio, entah karya, gitu kan? Nah, Anda menampilkan itu dalam bentuk mungkin peran dan kontribusi para ulama pendatang. Seperti itu, ya. Itu persoalannya. Namun, dalam persoalan itu Anda lupa. Tadi saya sebut ada bio. Bio itu adalah sesuatu yang mempengaruhi ulama pendatang untuk hadir atau datang di luar wilayah masing-masing. Nah, ini belum kelihatan dalam latar belakang Anda. Persoalan-persoalan seperti itu, kalau soal utama yang sudah kelihatan, historiografinya, historisitasnya sudah kelihatan, apa yang mereka lakukan dan peran-peran mereka sudah kelihatan, maka persoalan kedua akan muncul, gitu ya. Mengapa mereka hadir di situ? Jangan jarak faktor dulu, masih bicara tentang judulnya dulu, tema, persoalan dalam tema atau persoalan dalam judul. Persoalan dalam judul pertama udah kita jawab, gitu kan, bentuk dan peran-peran apa yang akan dikaji, gitu, historisitasnya. Namun persoalan kedua belum muncul dalam penulisan Anda. Mengapa mereka ke Bengkulu? Gitu. Itu apa? Coba alasan yang Anda bisa kemukakan di sini di pendahuluan itu. Nah, untuk yang dari nama-nama ini kan yang saya tahunya yang Kiai Haji Dareni itu dari Jawa Tengah. Beliau ini kan orang Krapia, santri Krapia. Jadi dia datang ke Bengkulu itu dari Santrinya. Dia santri tapi datang ke Bengkulu itu mungkin waktu cerita dia, saya dengar itu, dia itu dari program Soeharto itu. Artinya mereka datang ke daerah Anda. Pertama ada faktor yang disebut program negara, ya. Nah, satu, gitu ya. Ada beberapa ulama yang hadir di situ karena mengikuti karena modern, mengikuti misalnya ketentuan negara gitu. Ada juga ulama yang hadir di situ mungkin karena jaringan santri mereka. Ada nggak di situ?
Mungkin ada ya, tapi nggak kelihatan di Kalau sini ya. jaringan santri kayak kalau Pesantren kali. itu kalau Pak Muhtari di Bajuri itu waktu zaman Pak Jam Anur, Iya. ketua Stain. Oh, berarti kan jaringan pendidikan. Ya. Oke, dan juga alasan-alasan itu harusnya diceritakan juga di dalam pendahuluan. Jadi ada tipe-tipe ulama nanti. Jadi ulama yang hadir, pendata yang hadir di Bengkulu itu dilihat dari pola kehadirannya dulu. Jadi pola kehadiran mereka itu macam-macam, jangan faktor. Pola kehadiran mereka itu macam-macam. Ada pola yang disebut jaringan pendidikan atau jaringan intelektual. Ada pola jaringan pemerintah, gitu ya, mengikuti program pemerintah. Ada juga pola yang lain mungkin. Nah, pola yang lain itu apa yang belum ada lihat. Karena tadi ada ulama yang agak senior di situ, Syekh Muhammad Badarudin ya, Baharudin, Burhanuddin ya. Walaupun dilihat secara sekilas, tetapi itu menjadi cikal bakal penting, ya, menjadi cikal bakal penting atau wadah penting bagi berprosesnya ulama-ulama pendatang. Nah, ini harus dilihat. Nah, Syekh Burhanuddin tadi datang karena apa? Nah, kalau itu kan tulisan lama Pak. Jadi Nah, saya apa? Burhanuddin ini kan diyakini ya. Karena tulisan itu kan pasti itu. Diyakini datang dari India yang bawa tapot itu, budaya tapot itu yang berkembang di Pantai Barat. Nah, tapi dia tidak tidak membangun kayak lembaga pendidikan, tidak. Jadi cuma diyakini saja dia. Nah, karena itu Burhanuddin perannya itu tidak pada sisi karya, tetapi menyiapkan masyarakat, gitu ya, menyiapkan masyarakat untuk menerima sosio-kultural yang baru. Itu peran-peran itu bisa dilihat. Jadi ulama-ulama itu macam-macam posisinya. Ada ulama yang memiliki kekayaan intelektual, tapi ada juga ulama yang menyiapkan masyarakatnya untuk siap menerima menerima hal-hal baru dari sisi agama. Nah, saya Badarudin menyiapkan itu dari sisi kulturalnya, kan? Dengan hadirnya tari tabut, senian tabut itu di Bengkulu menunjukkan Syekh Burhanuddin, ulama awal Bengkulu itu, ulama pendatang awal Bengkulu, mempersiapkan masyarakat sana untuk menerima hal-hal baru. Nah, dan nanti mungkin implementasinya adalah ulama-ulama yang memiliki keusuhan tersendiri. Itu yang dimaksud Ibu Amidah tadi, pola. Nah, dalam latar belakang ini harus dijelaskan juga. Oke, karena Anda sudah menyebutkan ulama Syekh Badarudin tadi, nah itu harus dijelaskan apa hubungan ulama yang awal tadi dengan kedatangan para ulama modern dari kota yang bukan Bengkulu. Ini harus dijelaskan juga. Gitu ya. Jadi space akademiknya kelihatan. Jadi Syekh ini tidak berdiri sendiri, seolah-olah tidak memiliki manfaat di Bengkulu karena dibiarkan saja tanpa menjelaskan. Sementara Anda kemudian meloncat konstruktoritasnya langsung meloncat kepada ulama pendatang modern, gitu toh. Nah, saya jadi kedewaan. Jadi kedewaannya apa kawinnya punya kedewaan? Karena itu Anda sebagai peneliti harus menjelaskan juga apa kemudian kontribusi Syekh Burhanuddin ini terkait dengan kedatangan para ulama-ulama modern itu. Apa tidak ada kaitan antara ulama modern dengan Syekh ini? Tapi jangan-jangan ulama-ulama modern itu melihat karya Syekh ini lalu mereka tertarik untuk hadir. Ada nggak kayak gitu asumsi yang dibangun? Kalau dari segi, jadi tabut itu sendiri itu kan ada yang pakai ritual. Ya, saya paham. Nah, kalau ritual itu biasanya dari keluarga Syekh Burhanuddin itu. Jadi tidak ada ulama dari luar atau dari apa mungkin tidak menjadi magnetium sehingga ulama yang modern itu hadir ke situ karena tertarik dengan tradisi yang dihadirkan oleh Syekh Burhanuddin yang hidup di dalam masyarakat, yang menjadi warisan budaya, sosial, sejarah, apalagi coba kesenian. Banyak orang ya kesenian. gitu kan, yang ada mau pikir ya, mau bawa. Nah, itu sosiologis banget. Jadi, karena itu metodenya yang saya tanyakan sekarang, metodenya apa? Nggak kelihatan tadi. Tadi metode sejarah yang mentah lagi. Kalau dia metode sejarah, jangan keberadaan, harus diubah. Ya,
Kalau Anda bicara keberadaan, maka sudah pasti metodenya sosiologis. Pendekatannya sosiologis, walaupun ini metode sejarah, kajian sejarah. Kenapa? Karena untuk mencari peran-peran yang hidup ini dalam bentuk berbagai macam warisan sosial budaya, historis, bahkan kesenian dalam masyarakat yang dimainkan oleh ulama-ulama pendatang. Tengok ya, benar nggak konsep saya? Iya. Nah itu ya. Jadi ulama-ulama pendatang ini yang di luar Bengkulu kan tidak selamanya religi ya, berkutat masalah religi itu, tetapi juga ada berkutat di masalah-masalah lain, sosial budaya kesenian ada kan. Pak Baijo itu pinter tuh nyanyi, Iya. itu pasti dia juga, maka dia menciptakan kelompok seni mungkin ada nggak sih? Belum tahu ya. Kalau seni, kelompok-kelompok seni itu paling Barzanji, Boleh lah, nggak apa-apa. Yang penting kan peran ulamanya kelihatan di situ. Karena itu nanti metodenya diubah ya, tetap menggunakan penelitian sejarah dengan pendekatan sosiologis ya. Artinya teori-teori yang digunakan adalah teori yang bersifat 3 saya bilang. Pertama adalah konstruksi, Anda mencoba menggali peran-peran dalam konteks masyarakat dan ulama. Ini dicari nih variabelnya, bukan variabel untuk diuji, tapi variabel untuk dilihat ketebalan perannya. Ketebalan perannya itu seperti apa? Boleh jadi ulama itu perannya sama kan di situ ya, tetapi kan ada ketebalan yang lain. Satu. Yang kedua, Anda harus melihat jaringannya juga. Jaringan ulama yang datang ke Bengkulu itu apakah dia jaringan ulama pesantren gitu ya, ataukah dia ulama yang bukan pesantren atau ulama bisnis gitu. Dalam teori peran ulama kan ada banyak, tapi 3 yang besar. Pertama peran pasar, ulama pasar atau ulama yang berniaga. Dia berniaga sekaligus berdakwah. Biar minyak wangi. Itu teori pasar itu ya, dominasi pasar. Kedua peran ulama yang bersifat struktural. Berarti dia benar-benar datang untuk ngajar dan segala macam. Struktural banget tuh. Pak Baijo ini termasuk yang struktural. Kemudian ada juga peran ulama yang bersifat organisasi politik sosial. Dia datang karena sebagai sebagai petugas itu sosiokultural. Nah, yang Anda lihat pola-pola ini harus bertemu dengan pola-pola yang berdasarkan peran tadi, paham ya? Fungsi dan perannya ternyata. Jadi tidak semua ulama itu datang, tetapi Anda melakukan klasifikasi juga ulamanya. Jadi dari sisi pendidikan, dari sisi nanti pola-pola yang saya sebut tadi itu juga menunjukkan kepada ketepatan atau ketebalan. Itu kedua. Nah, yang ketiga dari sisi jaringan intelektual dan sosial. Jadi ulama yang hadir di Bengkulu kan tidak mentah kosong, gitu kan? Pasti ada sosio generik. Sosio generik itu ada yang memanggil mereka untuk hadir di situ, entah secara keilmuan atau secara lembaga tarekat atau secara mazhab. Nah, ini penting untuk dilihat karena ini adalah mazhabnya sama semua, Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi kan ada yang membedakan itu. Ada ulama yang kemudian dia ingin mengembangkan tarekat di situ mungkin. Dia kesini ada nggak gitu? Pak Isan mungkin, Nasution itu tarekat itu. Kemudian ada juga yang lain misalnya ingin mengembangkan yang lain, ingin usaha beserta pesantren itu juga lihat. Nah, ini penting juga untuk dilihat mazhabiyahnya dalam konteks ulama ilmu dan jaringan ulamanya. Ini juga harus ada di dalam latar belakang ya. Kesini dikit nggak apa-apa, nanti dijelaskan. Nah, dalam konteks format penelitian nanti ditanyakan ke prodinya seperti apa bentuk nafas ya. Karena itu wewenang prodi untuk melihat. Tetapi jangan deskriptif ya. Penelitian S2 itu jangan deskriptif. Coba Anda lihat lagi ya, apakah penelitian deskriptif ini cocok atau sesuai untuk penelitian ini, atau ada penelitian selain deskriptif. Misalnya Anda menggunakan analitik deskriptif atau deskriptif komparatif, karena Anda membandingkan peran-peran ulama keluar Bengkulu lalu berperan di Bengkulu, jadi analitik komparatifnya juga dilihat. Jangan deskriptif baik, kalau deskriptif aja kan nanti kosong ya. Itu saja. Kalau masalah udah bagus banget ya, sudah bersifat
kalau pribadi saya dengan tolak ukur IQ-nya, tolak ukur kedalaman penelitian secara empiris itu udah bagus nih. Ini rumusan masalahnya udah empiris sekali, faktor apa, kemudian jalur apa, ini sudah sangat empiris, tidak bisa diada-adai. Bagi saya rumus masalah udah bagus, udah bagus, sudah empirik, sudah menunjukkan kata-kata eksistensi, keberadaan. Hanya saja nanti asumsi yang dibangun harus dijawab nanti dalam penelitian, dengan penggunaan teori yang tepat, penjelasan teori yang tepat. Lalu jangan lupa, karena ini penelitian sejarah perkembangan, maka Anda harus melihat bentuk-bentuk sejarah perkembangan dalam masyarakat, pola. Maka ulama yang yang hadir itu kan berhadapan dengan pola atau struktur masyarakat. Karena itu struktur masyarakat Bengkulu nanti juga dilihat, mana ulama yang hidupnya di pesisir, di tengah, gitu ya. Mana ulama yang hidupnya di kota penyangga, kan beda. Jadi kultur religi itu kan berbeda dengan pola-pola masyarakatnya. Struktur masyarakat itu menentukan kultur religinya juga. Para ulama Pak Iman Solihin ini, misalnya Pak Iman Solihin dari Sumatera Selatan ini di Bengkulu atau di Curug? Orang Lahat ini, Pak. Jumlahnya berarti lebih rendah Lebong kan? Ya, Lahat ini semua. Oh, semua? Pada saat ini. Dia tinggal di mana di Bengkulu? Di kotanya. Nah, berarti dia lebih cocok di perkotaan, berarti kan? Nah, struktur Lahat dengan Bengkulu kan agak-agak mirip sebenarnya ya. Sama-sama Said Sindan, sama-sama kota penyangga. Kota penyangga itu kan ada 4. Penyangganya kuat, kemudian kepemimpinan tradisionalnya kuat, kekerabatnya kuat, dan satu lagi yang kuat dalam kota penyangga itu, religinya kuat. Jadi religi ini dianggap boleh jadi unsurnya itu agama, tapi juga unsurnya boleh jadi tradisi. Antara itu dua kuat. Pak Iman mungkin memadukan antara tradisi agama dengan tradisi lokalitasnya, ya, dipadukan. Ini juga harus dilihat sebagai pola dan struktur ya. Itu dalam bahasa sosiologi ini disebut dengan ini yang disebut dengan kultur ya, kultur sosial. Jadi kultur sosial itu kan harus dikocek, nanti ada 3 gitu. Ada pola, ada sistematik, sistem, ada pola, ada sistem, lalu ada fungsi. Pola bicara fungsi diikat oleh sistem. Nanti dibelah-belah kayak gitu. Nah, terkait dengan teori mungkin diperbaiki aja dulu ya. Gunakan teori jaringan, peran, dan ulama. Seperti apa ulama itu kalau dilihat dari sisi teori sosiologi. Karena ulama itu pokok, memiliki pengaruh karismatik. Nah, ini juga akan menjadi catatan. Barangkali itu saja, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara sidang proposal tesis pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 bulan September tahun 2022, bertempat di Ruang Munakasah Fakultas Adab dan Humanera UNR Patah Palembang, telah dilaksanakan sidang proposal tesis kepada nama Muhammad Aminuddin, NIM 203040501, Program Studi Magister Sejarah Peradaban Islam, judul tesis kajian historis keberadaan ulama pendatang di Kota Bengkulu tahun 1970 sampai 2010 dengan nilai hasil ujian 74,7 atau B. Proposal tesis kami nyatakan layak tesis dan dilanjutkan pada proses bimbingan dengan masa perbaikan selama 1 bulan terhitung dari tanggal 20 September 2022 sampai dengan 20 Oktober 2022. Berita acara ini dibuat dan ditantangani di Palembang pada tanggal 20 September 2022. Ketua Dr. Ades Masur MAG PSD, Sekretaris Dr. Mulyadi Engkum. Kembali ke Ketua Sidang. Terima kasih Pak Mul sudah menyampaikan saya dan hasilnya. Dengan demikian saudara nyatakan lulus dalam sidang proposal ini, seminar proposal ini, dan saudara disilakan untuk melanjutkan dengan catatan adakan perbaikan sesuai arahan dan masukan dari Bapak.
Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi para pemuja dan para tamu sudah mendampingi. Dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.